Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Naura, Ada Bu. Korin, Ada Bu. oke, masuk semua ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa mengikuti pelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Kalian tetap harus jaga kesehatan, jangan lupa belajar agar bisa terus mengikuti pelajaran untuk hari-hari berikutnya. Sebelum memasuki pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menanyakan perihal pelajaran yang minggu lalu. Apakah ada yang ingat? Ada, Bu. Ya, Korin? Tentang interaksi sosial. Ya, tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Oke, jadi interaksi sosial itu hubungan antara dua orang atau lebih, hubungan antara individu dengan individu, hubungan antara individu dan kelompok, juga hubungan antara kelompok dan kelompok. Kalau pada minggu lalu kita belajar tentang interaksi sosial, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang, ada yang tahu pagi hari ini materinya apa? Siapa yang tadi malam sudah belajar? Siapa tadi malam yang sudah belajar? Saya, Bu. Ya, Korin. Tentang kegiatan produksi. Pintar. Pada pagi hari ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang kegiatan produksi. Nah, di sini Ibu mempunyai peta konsep mengenai kegiatan produksi itu apa. Yang pertama ada pengertian, bisa dilihat di depan, tentang pengertian kegiatan produksi. Siapa yang tahu pengertian kegiatan produksi? Oke, bisa dilihat di depan. Kegiatan produksi yaitu jadi pengertian kegiatan produksi yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang dapat menambah nilai guna barang atau jasa. Jadi pengertian kegiatan produksi itu bukan hanya kegiatan untuk menambah barang atau jasa. Ada beberapa pengertian lain dan contoh dari kegiatan produksi, yaitu sebuah pabrik tekstil yang setiap hari mampu menghasilkan kain. Produk yang dihasilkan pabrik tekstil itu sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Bagi industri garment, mengolah kain menjadi baju, dan kegunaan kain itu sudah bertambah kalau dibuat menjadi baju. Lalu yang kedua yaitu tentang faktor kegiatan produksi. Di sini ada 4 faktor kegiatan produksi. Yang pertama, produksi alam. Nah, faktor kegiatan produksi alam adalah faktor yang dipengaruhi oleh alam yang akan menjadikan bahan baku atau bahan pokok. Contohnya seperti hutan. Nah, di hutan itu kan pasti ada pohon-pohonan. Kayunya itu digunakan untuk sebagai bahan produksi. Lalu ada apa lagi? Ada yang tahu? Ya, ada
air yang digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Terus ada tanah yang digunakan sebagai sumber daya alam manusia, dan manusia dapat menggunakan lahan tersebut sebagai lahan pertanian, lahan untuk pabrik lainnya. Yang kedua yaitu produksi tenaga kerja. Nah, produksi tenaga kerja. Faktor yang kedua bisa lihat di depan. Faktor produksi tenaga kerja. Nah, faktor produksi tenaga kerja yaitu sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang menempuh kegiatan formal atau pendidikan formal. Contohnya seperti guru, seperti dosen, seperti itu. Paham? Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang menempuh keterampilan yang terlatih. Contohnya seperti penjahit, sopir, terus apalagi ada yang tahu? Tukang masak, koki. Nah, itu semua adalah tenaga kerja terdidik, terlatih. Yang terakhir yaitu tenaga kerja tidak terlatih, di mana tenaga kerja yang tidak terlatih ini dia tidak menempuh kegiatan, maksudnya tidak menempuh pendidikan formal atau tidak terlatih. Contohnya seperti kurir-kurir yang sering mengantar barang untuk paketan, itu ada yang tahu? Ya, itu adalah contoh dari faktor kegiatan produksi yang tidak terlatih. Nah, bisa dilihat gambar-gambar di depan. Ada gambar beberapa kegiatan produksi. Yang pertama ini ada gambar apa? Ya, orang berpakaian baju yang bagus, di mana sebelum menjadi baju ini dulunya kan menjadi tekstil yang sudah Ibu sebutkan di depan tadi, lalu oleh sebuah pabrik dijadikan pakaian hingga bisa dipakai seperti ini. Yang kedua ada, bisa dilihat ini gambar apa? Petani yang sedang memanen padinya yang akan dijadikan beras. Nah, berikutnya ada gambar pabrik pembuatan kue, ada pabrik kerupuk, serta mesin-mesin yang ada di pabrik. Ini semua contoh-contoh dari kegiatan produksi yang akan menambah nilai guna suatu barang ketika kita bisa memanfaatkannya. Sampai di sini ada yang kurang paham mengenai kegiatan produksi? Jelas, Bu? Oke, jika jelas, Ibu akan menayangkan suatu video tentang kegiatan produksi. Di sini Ibu akan menayangkan video tentang kegiatan produksi. Bisa dilihat dan diamati dengan benar-benar, karena setelah melihat video ini nanti Ibu akan memberi tugas pada kalian.
yang hanya mengambil sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Tayangan video ini menggambarkan tentang kegiatan pertambangan batu bara. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan pengambilan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Jenis produksi yang kedua adalah jenis produksi agraris. Jenis produksi agraris adalah kegiatan produksi yang berkaitan dengan pengolahan tanah. Tayangan video ini menggambarkan tentang kegiatan pengolahan tanah untuk lahan penanaman padi. Jenis produksi yang ketiga adalah jenis produksi industri. Jenis produksi industri adalah kegiatan produksi yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau Kan sudah ditayangkan tadi video kegiatan produksi. Yang di dalam video tadi terdapat kegiatan produksi seperti pabrik pembuatan apa? Mobil, lalu petani yang sedang memanen padinya lalu ini diproduksi lagi menjadi beras dan pabrik-pabrik lainnya. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian contoh lain dari kegiatan produksi yang ada di sekeliling kalian. Ada yang tahu siapa? Saya, Bu. Iya, Korin. Di dekat rumah saya ada home industry. Iya, home industry apa? Jualan kerupuk. Oke, itu sudah termasuk dalam contoh lain kegiatan produksi. Sampai sini sudah paham, dapat dimengerti? Paham, Bu. Oke, untuk tugas kalian, kalian menganalisis tentang video yang sudah Ibu tayangkan dan nanti dipresentasikan ke depan. Silakan dikerjakan dari sekarang. Sudah? Sudah, Bu. Siapa yang mau maju presentasi dulu ke depan? Angkat tangan. Naura apa Korin dulu? Naura? Saya, Bu. Oke. Korin bisa maju ke depan. Dibaca hasil semuanya. Dari video yang saya lihat ada kegiatan pertambangan. Ada sawah yang ditanami padi untuk diproduksi menjadi beras untuk dijual di pasar. Kegiatan membuat mobil. Oke. Bisa duduk? Ya, presentasi Korin bagus. Nah, di dalam video tadi juga ada kegiatan pertambangan, ada sawah yang ditanami, sawah yang petani yang memanen padi untuk dijadikan beras lalu dijual ke pasar untuk menambah nilai guna barang. Yang kedua, Naura bisa maju ke depan.
jasa pengirim barang. Oke, sini. Pinter. Berarti kalian berdua sudah benar-benar paham mengenai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang kegiatan produksi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak, Ibu akan memberi kesimpulan tentang kegiatan produksi. Jadi, kegiatan produksi itu kegiatan yang bukan hanya menambah nilai barang atau jasa seperti itu. Contoh dari kegiatan produksi yang sudah Ibu paparkan tadi ada pabrik mobil, ada pembuatan kerupuk yang di dekat rumah Korin. Terus ada apa lagi? Untuk tugas kalian dikumpulin minggu depan, yaitu bisa dicatat tugasnya membuat clipping tentang kegiatan produksi yang ada di sekeliling kalian. Contoh-contoh kegiatan produksi yang ada di sekeliling kalian. Dapat dipahami? Dapat, Bu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas kalian? Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu akan menutup pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian tetap jaga kesehatan agar terus bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.